Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Budi, Budiman. Kalian bisa panggil saya Brother Budi. Biasanya anak memanggil saya Brother Budi. Ya. Oke, untuk pertemuan ini mungkin nanti kita akan membahas mengenai introduction myself. Ya, apa aja nanti yang akan kalian ungkapkan saat kalian memperkenalkan diri di depan orang banyak. Ya. Oke, Bapak akan memulai, mungkin dimulai daripada tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks. Pemetaran jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, yang pertama ini kalian harus bisa fungsi sosial tadi, artinya struktur teks dan kebahasaan dari teks tadi. Apa yang akan kalian ya ceritakan saat kalian memperkenalkan diri? Tentu ini berhubungan dengan data personal data kalian, seperti nama kalian siapa, tinggal di mana, berapa umur, punya saudara berapa, hobi apa, dan sebagainya. Ya, itu mungkin tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, menyusun teks lisan dan tulisan sederhana. Di samping kalian bisa mengucapkan my name is Budi, I live in Lewiliang, kalian juga harus bisa menulis ya. Bagaimana menulis I live at Lewiliang tadi ya. Terus untuk memaparkan, menanyakan dan merespon pemaparan jati diri. Kalian juga harus bisa memaparkan jati diri ya dari pertama kalian memaparkan nama ya kan tempat tinggal, status kalian ya. Kalau ada pekerjaan dan keluarga ya biasanya kalau keluarga berhubungan berapa punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, dengan memperhatikan fungsi sosial tadi, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks ya. Jadi di sini kita memperkenalkan diri dengan kalimat yang benar, ada di situ ya. Ada apa? Ada kalimat yang benar tadi berarti berhubungan dengan tata bahasanya ya, seperti apa. Nah, berikutnya di sini ada pokok bahasan fungsi sosial, menjalin hubungan dengan guru, teman dan orang lain ya. Artinya di sini fungsi sosial di sini ya kalian bisa mengungkapkan dengan orang lain atau dengan guru dengan teman kalian ungkapan seperti my name is ya. Nah, kalian tinggal isi my name is Budi. Contoh di sini I am. Mungkin kalian bisa bercerita berapa umur kalian. I am misalkan ya 16 years old dan sebagainya. I live in ya, live in Bogor, I live in Jakarta. I have di sini bisa I have one brother. Saya punya one brother, satu saudara laki-laki, and one sister misalkan ya. I like listening music. Saya suka mendengarkan musik. Itu mungkin contoh-contoh ungkapan yang sering digunakan saat kalian introducing yourself, memperkenalkan diri kalian sendiri. Unsur kebahasaan di sini kata terkait dengan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan, profesi, pekerjaan, dan hobi. Nah, yang berhubungan dengan kekeluargaan dan kekerabatan misalkan kayak yang tadi. Do you have brother and sister? Kamu punya saudara laki-laki dan perempuan? Misalkan contoh, I have one brother and one sister. Apalagi profesi di sini, what is your profession? Kalau dalam percakapan mungkin ya. Cara Anda menjawab, I'm a student. Kalau kalian pelajar, I'm a student. Kalau kalian guru berarti I'm a teacher. Dan pekerjaan di sini ya hobi juga. My hobby is ya, my hobby is swimming. My hobby is ya. Kalian bisa isi tadi sesuai dengan hobi kalian. Kata kerja dalam simple present tense. Biasanya kalau memperkenalkan diri kita menggunakan simple present tense, yaitu menggunakan kata kerja ke satu, ya. Atau kalau kalimatnya tadi kalimat nominal berarti menggunakan to be seperti I'm, ya. I'm Budi, ya itu tadi ya dan sebagainya. Ada have juga di sini, jadi tidak menggunakan kita menggunakan kata have sebagai present tense. Contoh, I have one brother, ya. Dan kata tanya yang digunakan biasanya who, which, siapa, which yang mana. Ini kalau ada berhubungan dengan kata tanya ya. Mungkin dari saat kalian memperkenalkan ada orang bertanya misalkan ya, mereka menggunakan kata what, who, which ya. Misalkan what do you do ya kan? Ya. Which do you like? Apa yang kamu suka dan sebagainya tadi ya. Berikut lagi di sini ada contoh dari greeting. Biasanya kalau dalam greeting orang-orang Eropa lebih umum mereka mengucapkan dengan hi. Ya mungkin kalau di kita kebanyakan mayoritas adalah mesti menggunakan assalamualaikum ya. Itu adalah greeting juga, cuman greeting dalam agama kita ya, dalam agama Islam tadi. Tapi kalau orang Eropa misalkan hello, hi itu udah biasa, udah normal ya. Nice to meet you kata di sini. Hi, it's nice to meet you. Sangat senang berkenalan dengan Anda. Biasanya saat kita berkenalan dengan orang mengucapkan it's nice to meet you ya. Ada lagi dengan salam misalkan good morning, good afternoon, good evening. Hi, let me introduce myself first. Hi, let me introduce ya.
biar saya memperkenalkan diri, izinkan saya memperkenalkan diri saya ya, yang pertama tadi. Nah, berikutnya lagi berhubungan dengan name. Karena dalam memperkenalkan diri ini juga menyangkut dengan nama ya. Contoh kalau dalam percakapan ada orang nanya, "What is your name?" Kalian bisa menjawab, "My name is Budiman." Ya. Atau my name di sini is Edward, my name dan sebagainya ya, sesuai dengan nama kalian. My full name is, nah disebut dengan full name nama lengkap ya. Misalkan di situ full name Edward Smith ya. Kalau kalian punya nama lengkap berarti nama pertama, nama depan biasanya ya, nama tengah, middle name dan last name. Kalau orang Eropa biasanya memiliki 3 nama ya. Nama first name, nama pertama ya, misalkan John, nama kedua David, ya Bowles itu biasanya nama ketiga, nama keluarga kalau di Eropa di sana biasanya. My nickname ini adalah hubungannya dengan panggilan, nama panggilan saya. Bisa aja kan? My name is Budi, ya. My nickname is. Nama panggilannya adalah bisa aja berbeda, tidak Budi di situ, ya. Jadi nickname ini nama panggilan atau you can call me. Kata call di sini panggil. Kamu bisa panggil saya siapa, ya? Sesuai nama panggilannya. Bisa kan namanya Edward, ternyata dipanggil Eddie, ya kan? You can call me Eddie, padahal nama aslinya Edward Smith, misalkan itu ya. Nah, my name di sini artinya, my name is Budi misalkan ya, but you can call me bla bla, sesuai dengan nama panggilan tadi ya. My name is Edward, but you can call me Eddie. Ini contoh yang ada di sini, pemahaman bicara mengenai nama ya. Karena kalau kalian memperkenalkan diri sendiri, tentu ini tidak lepas dari nama, alamat, umur, dan sebagainya. Itu ada dalam personal data. Yang ketiga di sini ada pembahasan dengan age. Age ini berarti umur, ya. Dalam pertanyaan, dalam percakapan yang biasa sehari-hari, orang menanyakan, "How old are you?" Berapa umur kamu? Kalian bisa jawab sesuai umur kalian. I'm, ya. Di sini masih ada yang kosong, kalian isi. Kalau kalian umurnya 16 berarti 16. I'm 16 years old. I'm 12 years old. Saya 12 tahun, ya. Atau juga I'm almost. Kalau almost kan hampir, mendekati ya. Artinya ada pergantian dari usia tadi udah mendekati. I'm almost 16. Saya hampir 16, 16. Artinya dari 15 ke 16 sudah mendekati ya. Terus setelah di sini yang ketiga pembahasan mengenai age, di sini ada juga country, city or nationality. Bicara mengenai country biasanya di samping orang bertanya where do you live, di mana kamu tinggal, ada juga orang nanya where are you from? Where do you live? I live in Bogor. Ada orang juga nanya juga, where are you from? Kalian bisa jawab, I'm from Bogor. Ya, tinggal dibalikan aja, I'm from Bogor. I'm from Jakarta. Ya. Nah, seperti contoh di sini, I'm from, sebutkan nama county dan city dan kotanya. Ya, misalkan I'm from Jakarta, Indonesia. Bisa seperti I'm from England, contoh di sini ya. Atau kalian juga bisa menjawab dengan cara lain, I come from. Sebutkan nama nama kota atau nama negaranya. I come from Jakarta, Indonesia, bisa ya. Atau I come from Palembang. Tergantung ya kalian menyebutkan kota atau nama negaranya ya. Nationality, misalkan what is your nationality? I am Indonesia. Nationality kewarganegaraan ya. Saat orang bertanya I am Indonesia berarti bicara mengenai nationality. Itu pembahasan yang berikutnya di sini kita bicara mengenai address, alamat. Biasanya kalau alamat di sini dalam percakapan where do you live? Maka kalian bisa menjawab I live in, ya. I live in Bogor, ya. Di sini kata in di sini artinya luas, ya. I live in Jakarta. Padahal kalian tinggal di Jakartanya di Kemayoran. Kalian harus menggunakan kata I live in Jakarta karena in di sini Jakarta itu besar. Tapi kalau kalian menjawab nama kampungnya, gunakan kata at. I live at Kemayoran. Itu bedanya penggunaan in dengan at, ya. Contoh di sini ada lagi I live on. Nah, kalau pakai on di sini sebutkan nama jalannya ya. I live on Jalan Gajah Mada. Misalkan I live on Merdeka Street. Kalau on lebih ke nama jalan ya. Terus I live at. Di sini saya membahas lagi ya, mengulang yang tadi dengan menggunakan at. Bisa kalian sebutkan di sini street atau house number ya. I live at misalnya Merdeka Street nomor berapa ya rumahnya tadi. I live at Merdeka Street contoh yang ada di atas tadi ya. Jadi di nomor 5 ini hanya ada sedikit perbedaan penggunaan in dan at. Kalau in ini skalanya untuk lebih besar, I live in Jakarta, tapi kalau at lebih ke nama kampungnya lah, seperti itu ya. Misalkan I live at Dramaga. Ya. Berikutnya lagi di sini penjelasan mengenai birthday. Birthday itu berarti hari kelahiran ya. Seperti where were you born? Where di mana were you born kamu lahir. Di sini menggunakan kata to be were karena ini lampau. To be ada dua, ada to be present, ada to be lampau. I am berubah menjadi was.
Di sini a berubah menjadi were. Jadi menanyakan masa yang sudah lampau, ya, itu past tense dalam bahasa Inggris, maka to be berubah. Where were you born? Kamu lahir di mana? Kalian jawab jangan dengan I am, tapi gunakan am tadi berubah menjadi was. I was born in Bogor, misalkan ya. On tanggal berapa di situ? 1st of May, misalkan ya, pada tanggal 1 Mei di sini, ya. Misalkan I was born in Singapore on June, ya, 3rd, 1999. Di sini menggunakan kata hitungan nomor per second third, itu nomor urut, ya. Ingat ada perbedaan, kalau one satu, kalau per ke satu, ya. Kalau to dua, kalau second kedua. Nah, untuk tanggal gunakan nomor urut per second third. Kesananya kalian hanya menambahkan akhiran th di belakangnya, ya. Jadi ini untuk nomor urut. Nomor urut di sini misalkan contoh untuk kelas, ya. What class are you in? I am in first class. Atau saya mengatakan di sini I'm a second child. Saya anak kedua. Hari kedua, first second day, tidak today. Kalau today 2 hari, ya. Kalau second day berarti hari kedua. Nah, ada nomor urut yang mungkin kalian sudah pelajari waktu di SMP, ya. My birthday is on, ya. Di sini contoh my birthday is on June. Untuk bulan gunakan kata preposition, kata depan on, ya. Jadi untuk bulan di sini Anda gunakan kata on, ya, untuk menyebutkan nama bulan. Berikutnya lagi di sini ada bicara mengenai hobi. Talking about hobby, biasanya dalam pertanyaan, what is your hobby? Apa hobi Anda? Anda hanya bisa menjawab my hobby is. Ingat, kalau setelah Anda jawab dengan my hobby is, kesananya kata kerja, maka harus ditambah akhiran ing. Ini disebut gerund. Gerund sebagai, ya, pelengkap di sini. Contoh misalkan, hobi saya berenang. My hobby is, berenang kan swim. Kamu harus tambahkan akhiran ing di belakangnya. My hobby is swimming, ya. Atau hobi saya membaca. My hobby is read, tambahkan akhiran ing. My hobby is reading, ya. Atau ada kata-kata lain seperti setelah love, ya. I love playing football. I like misalkan playing badminton. Setelah kata like, kata kerja harus tambah dengan ing, akhiran ing, itu disebutnya gerund. Itu ada dalam tata bahasa, ya. Mungkin nanti dibahas untuk kelanjutannya. Yang nomor ke-8 di sini dalam memperkenalkan diri kita juga membahas mengenai family. Bicara family, talking about family, bicara mengenai keluarga. Di situ biasanya isinya ada saudara laki-laki dan saudara perempuan. Sangat umum dalam komunikasi orang bertanya, do you have any brother or sister? Atau how many brother and sister do you have? Kamu punya saudara berapa? Ya. Nah, cara Anda menjawab pun di sini sudah ada contohnya. Misalkan I have. Sebutkan kalau punya satu, Anda sebutkan I have one brother. Kalau satu, kata brother-nya jangan pakai S. Tapi kalau lebih dari satu, misalkan saya punya 2 saudara laki-laki, I have 2 brothers. Di situ ada S-nya, ya. And, nah, jumlah di sini masukkan, saudara perempuan punya berapa? Kalau punya satu, 1 sister, ya. Contoh, ada di sini, I have 1 brother and 2 sister. Ya, itu untuk menjawab kalau yang berhubungan dengan keluarga, ya. Misalkan, I have 1 brother and 2 sister. Dalam pertanyaan tadi, how many brother and sister do you have? Ya. I am the only child in my family. Kalau kalian hanya di keluarga kalian cuma satu-satunya anak, maka gunakan kata only. I am the only child in my family. Saya satu-satunya di keluarga, hanya saya, ya. Itu penggunaan only di sini menanyakan bahwa kalian itu sendiri, ya. Nah, yang ke-9 di sini ada coefficient pekerjaan. Contoh misalkan, ya, where is your mother, ya. Where is your mother job? Di mana pekerjaan ibu kamu? My mother is, ya. My mother is a teacher, ya. My mother is a singer. Ibu saya adalah seorang penyanyi, ya. Ini berhubungan dengan pekerjaan. Atau my father works as a doctor. Atau bapak saya sebagai dokter. Atau bisa juga I'm a student, ya. Anda bisa menjelaskan seperti itu yang berhubungan dengan pekerjaan karena kalian pelajar berarti I'm a student, ya. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi, mungkin ini adalah terakhir dari Bapak, bahwa yang paling terpenting untuk kalian, Bapak berharap di unit ini kalian menguasai bagaimana kalian memperkenalkan diri. Ingat, dalam bahasa Indonesia saat kita dicoba untuk memperkenalkan diri, kita akan bicara mengenai nama, alamat, umur, keluarga, hobi, dan pekerjaan. Sangat simpel, cuman kalian harus bisa mengekspresikannya. Dalam bahasa Indonesia, saya yakin kalian sudah sangat bisa memperkenalkan diri. Contoh, nama saya, misalkan Budi. Kalian hanya menerjemahkan saja alih bahasa tadi. My name is Budi. Selain dari Bapak,
Yang paling pertama, keep up doing the best, tetap kalian berusaha sebaik-baiknya. Very important to study English. Sangat penting untuk kalian belajar bahasa Inggris as international language, sebagai bahasa internasional. Ya, if you speak English, saat kalian bisa berbicara bahasa Inggris, you can communicate with the whole world. Kalian bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia. You can travel wherever you go in the future. Kalian bisa bepergian kemana saja, around the world, mengelilingi dunia, saat kamu bisa bahasa Inggris. Terima kasih. Selanjutnya nanti Bapak lanjut dengan materi-materi yang lain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.